Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya dari channel TV Almirah. Sebelum kita lanjut sharing kita session selanjutnya ini, alangkah baiknya subscribe channel kami. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya coba sharing kembali tentang persoalan niat. Ya, niat. Kita akan bicara tentang niat, kemudian doa, kemudian impian. Ya, saya istilahkan dengan istilah NIDI. Niat, doa, impian. Ya. Baik teman-teman, kalau kita berbicara niat, artinya kita ada yang sifatnya lisan, ada yang sifatnya dalam yang tidak lisan, ya, dalam hati, ya, biasanya terjadi. Dan ada yang biasa terjadi, kita merasa itu bukan adalah niat kita, tapi sebenarnya itu sesungguhnya datanya secara eksternal atau makrokosmos. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niat. Jadi semua apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu dilandasi dengan niat. Baik itu berupa ibadah mahdah maupun itu ibadah ghairu mahdah, ya, sifatnya ibadah umum dengan ibadah khusus. Tentu teman-teman sekalian lebih banyak paham tentang ibadah khusus, misalnya sholat, puasa, sesuai dengan ajaran Islam yang lebih khusus. Ketika tidak dikerjakan maka kita mendapatkan dosa. Namun kalau kita bicara ibadah umum, berarti kita berbicara tentang apapun rutinitas kita yang di luar dari ibadah khusus yang sifatnya umum. Salah satu contohnya misalnya muamalah, ya, dalam kegiatan berdagang, kegiatan berbisnis, atau kegiatan yang lainnya yang sifatnya bernilai ibadah, tentu kita akan mendapatkan pahala. Baik teman-teman, jadi kita diharapkan sebagai umat manusia itu punya niat yang besar. Setelah punya niat yang besar, kita harus selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita niatkan itu bisa terwujud, ya. Misalnya kita bermimpi ingin sejahtera di dunia, lahir dan batin, ya tentunya kita harus selalu berniat dengan kebaikan dan selalu berdoa, ya, selalu berdoa dan memimpikan apa yang kita harapkan. Karena semua yang apa kita lakukan di muka bumi ini itu akan dipertanggungjawabkan. Baik sekecil apapun pasti akan menjadi pertanggungjawaban kita. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, untuk mewujudkan suatu proses kehidupan kita ini, terutama niat kita, jangan berani untuk berniat atau dengan berdoa ataukah bermimpi, ya, nidi, tidak masalah, asalkan kita akan nantinya berusaha. Di dalam berniat, anggaplah misalnya kita berniat untuk mau lanjut kuliah S2, kuliah lanjut S3, itu terus kita doakan. Mau selesai S2 atau sementara kuliah atau berbisnis, niatkan saja apa yang menjadi harapan kita. Karena tidak ada kerugian kalau kita berniat. Bermimpi pun sebesar-besarnya, silakan. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang berdoa maka saya akan berikan. Jadi makanya kita harus selalu punya ini nidi, niat kita ada, kita terus berdoa dan kita terus bermimpi. Karena sesungguhnya gerakan makrokosmos dan gerakan mikrokosmos dalam diri kita itu. Jadi sebenarnya diri kita itu ada yang menggerakkan diri kita, teman-teman sekalian.
Jadi ketika kita berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki yang halal, ya Allah berikanlah saya keturunan, ya Allah lancarkanlah dagangan saya, ya Allah lancarkanlah karir saya di birokrasi dan lain sebagainya. Maka insya Allah di luar diri kita itu ada yang mengaturnya. Biasa kan kita bilang, oh, saya tidak pernah berniat seperti ini. Tidak, ada di luar diri kita yang mendoakan kita. Oleh karena itu, teruslah berdoa dan teruslah berniat dengan kebaikan, apapun bentuknya. Dan kemudian doa ya teman-teman sekalian. Jadi setiap saat itu kita harus berdoa. Bukankah sholat itu juga berdoa teman-teman sekalian? Jadi apapun bentuknya, dimanapun kita berada, senantiasalah berdoa agar nantinya kehidupan kita bisa menjadi tenang. Kegiatan proses kita di muka bumi ini bisa menjadi lebih baik. Itu yang harus kita lakukan teman-teman sekalian. Terlalu banyak memikirkan suatu permasalahan yang ada di lingkungan diri kita. Padahal sesungguhnya kita tidak boleh terlalu memikirkan yang ada dalam masalah kita. Tapi keluarlah dari masalah itu dan pecahkan masalah itu. Dengan apa? Dengan doa dan punya mimpi untuk keluar dari zona-zona yang menjadi permasalahan kita. Apakah itu permasalahan masalah cinta, ya? Apakah itu permasalahan masalah bisnis? Apakah permasalahan dari segi politik, dari segi budaya dan lain sebagainya? Dan yang paling fundamental dewasa ini adalah permasalahan adalah ekonomi. Jadi intinya teman-teman sekalian, niatkan dengan tulus, niatkan dengan baik bahwa apa yang kita lakukan ini insya Allah akan bernilai baik. Dan utamakan setiap pekerjaan kita itu ada doa. Jadi teman-teman sekalian, dengan doa itu insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat, doa, dan impian tadi itu insya Allah akan bisa tercapai dengan maksimal. Dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan, dengan doa tadi, insya Allah salah satu kunci doa yang paling mujarab yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dari orang tua kita. Karena kalau kita beragama Islam, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada kata Ar-Rahman, ada kata Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahman ini, penyayang dan kasih sayang itu bisa diidentikan dengan Rahim? Rahim itu kan dari ibu, dan kita itu berasal dari Rahim, dan Rahim itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah penyayang, kasih dan sayang. Ketika seorang ibu menyayangi anaknya dan mendoakannya, insya Allah cepat diijabah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha penyayang dan maha pengasih. Dia tidak membeda-bedakan antara satu dan yang lain. Barang siapa yang meminta, maka saya akan kabulkan. Barang siapa yang menginginkan sesuatu, saya akan kabulkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha penyayang dan maha pengasih. Jadi teman-teman sekalian, janganlah terlalu terbebani dengan pikiran kita yang sangat sempit sekali ini. Mikrokosmos dalam diri kita itu hanya belum apa-apanya. Tapi secara makrokosmos dalam diri luar diri kita ada yang mengaturnya. Biasa kita berpikir, saya kebetulan bertemu dengan si A atau kebetulan si E. Tidak. Sebenarnya kita sudah melakukan perjanjian sebelumnya. Ada makrokosmos yang saling menggerakkan antara satu dengan yang lain. Ada di luar diri kita yang mengatur. Jadi bukan cuma diri kita yang mengatur diri kita, tapi orang lain di luar kita yang mengatur kita. Apakah itu teman kita, sanak saudara kita, atau orang yang belum kita kenal, dialah yang mengatur kita. Dan di dalam mengatur di luar diri kita masih ada yang lebih tinggi lagi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita butuhkan niat agar makrokosmos energi positif itu bisa selalu mengalir dalam diri kita. Salah satu contoh kita istilahkan kampanye politik. Kenapa Presiden Joko Widodo bisa jadi presiden? Karena niatnya bermimpi menjadi wali kota. Tapi Pak Jokowi mengatakan, saya tidak pernah berniat bisa mau jadi presiden. Iya memang.
Tapi ada makrokosmos di luar dirinya yang menariknya. Ada dalam benak sadubarinya yang paling dalam, belum terkoneksi dengan rasionalnya, sehingga niat itu masih tertanam dalam hati, tetapi yang menerjemahkan itu adalah di luar dirinya. Dan belum disinkronkan bahwa saya ingin begini, ya. Tapi doa itu sudah diijabah, sehingga terjadilah. Dan terjadilah, maka terjadilah. Intinya teman-teman sekalian, sesuatu yang tidak mungkin bisa saja jadi mungkin. Jadi sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang lebih berkuasa di atas kuasanya kuasa. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, jangan terus loyo, jangan terus merasa dirinya kekurangan, tidak bisa mampu menghadapi persoalan-persoalan yang segelumit ini. Oleh karena itu, teman-teman harus berjuang dengan keras. Intinya, niatkan. Innamal a'malu binniyat. Berniatlah dan bermimpilah. Bermimpi tidak dibayar apapun, silakan bermimpi apapun itu, selama itu positif. Dan berdoalah. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Di waktu petang, di waktu malam, di waktu siang, kapanpun. Teruslah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dengan berdoa dan teruslah bertindak, apa yang menjadi gerak langkah kita. Dan satu-satunya hal yang paling utama adalah fokus. Ketika kita fokus, insya Allah doa kita, niat kita, dan impian-impian kita insya Allah akan terkabulkan. Dan ingat, ketika doa kita belum terkabulkan, masih harapan kita masih ya begitu-begitu saja, itu artinya tunggu sebentar, Allah masih melatih kita untuk sampai kepada puncak yang lebih besar lagi. Terjadi masalah lagi, sabar, insya Allah Tuhan masih menunggu niat-niat kita, impian-impian kita, harapan-harapan kita yang lebih dahsyat lagi. Allah memberikan lebih baik lagi. Jadi intinya teman-teman sekalian, marilah kita saling berbagi, marilah kita saling berinovasi. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan solusi-solusi pada diri kita semua. Itu mungkin teman-teman sebagai kesimpulan bahwa yang penting adalah niatkan dengan baik. Niat, ya. Apapun bentuknya, apakah ibadah mahdah, ibadah khairul mahdah, berniatlah. Baik itu berupa lisan maupun secara diam atau dalam hati, ya. Ataukah apa bentuknya, ya. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meminta kepada aku, insya Allah, dan pasti Allah akan memberikan. Hanya butuh time, ya, waktu. Mungkin waktunya lambat, ada waktunya lama atau waktunya singkat. Kemudian yang ketiga adalah impian. Impian kita akan sama-sama adalah masuk surga. Surga itu masih jauh lah mungkin prediksi kita. Tapi surga dan neraka itu ada di depan kita, adalah dunia. Ketika kita tidak tentram, damai, terasa gelisah, itulah neraka bagi kita di dunia. Dan itu akan menjadi terjemahan di masa-masa yang akan datang. Intinya teman-teman, hari ini kita hidup di dunia ini, maka nikmati hidup dengan kebahagiaan dan berbuat amallah dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah teman-teman, ini sebagai pengingat bagi saya pribadi. Mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikan apa yang menjadi yang saya ucapkan dan teman-teman bisa bermanfaat bagi kita semua sekalian. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.